Belum terbuka layarnya. Nah, udah. Ya. Saudari Arfa, apakah Anda ini seorang muslimah? 100% saya muslimah. Saya bangga menjadi umat Islam. Anda kreator yang sangat menjijikkan. Kok bisa? Karena Anda terlalu menghina agama Islam. Oke, baik. Anda tahu? Karena setiap Anda live saya ikutin. Anda bilang di hidung ada setan. Anda yang setan. Karena itu membersihkan diri kita. Kita membersihkan diri dari hadas besar. Karena Anda tidak tahu. Karena Anda kafir. Oke. Anda Jadi ingat itu. ketika saya mengatakan bahwa di hidung orang Islam ada setan, saya berbohong atau tidak? Itu tidak berbohong, tapi itu mengeluarkan setan dari hidung kita. Itu berbohongnya dari mana? Najis. Itu bukan bohong, najis. Terus Anda bilang katanya fitnah. Itu kita itu tahu Anda. Setiap mengapain air wudhu kita harus bersih. Sedangkan Anda sebentar. Dengar. Tenangkan diri dulu, tenangkan. Tenangkan dulu. Anda tidak usah menjelaskan agama Islam. Tenangkan dulu gini. Dengar. Tadi kan Anda Karena bilang Anda ajar, bahwa karena orang Kristiani pergi ke gereja kemana-mana dulu. Tadi kan Anda bilang bahwa channel ini menjijikan, katanya memfitnah. Anda yang menghina. Dengar. Anda jangan memfitnahnya di mana? Anda suka menjelekkan agama Islam. Menjelekkannya di mana? Di mana menjelekkan maksud Anda? Tadi kan Anda menuduh saya menjelekkan agama Islam. Iya. Lalu saya tantang Anda di mana saya menjelekkannya. Terus Anda bilang, kata Anda di hidung orang Islam ada setan. Kan memang betul. Itu bukan setan. Bukan ada setan di hidung. Bukan ada setan di hidung manusia Islam. Saya tunjukkan hadisnya ya. Mengeluarkan kotoran dari hidung. Bukan setan. Saya tunjukkan. Baik. Saya tunjukkan hadisnya. Saya tunjukkan hadisnya. Bahwa setan itu tidur di lubang hidung. Bahwa setan itu tidur di lubang. Nih, saya suruh nanti Anda membaca, tapi jangan lagi Anda bilang bahwa saya menjelekkan agama Islam. Saya putar kamera saya. Dengar, Anda nggak usah membuka hadis-hadis. Anda nggak usah buka begitu. Anda tidak percaya lagi dengan hadis. Anda tidak percaya dengan hadis ini? Dengar dulu manusia kafir. Loh. Ini Muhammad yang bilang gimana? Anda nggak usah menjelekkan muslim kafir. Dengarin dulu. Nih, saya bacakan ya, saya bacakan nih. Ini bahkan judulnya. Bahkan ini sudah judulnya. Setan bermalam di rongga hidung. Apa yang harus kita lakukan? Nih, perhatikan. Nih ya. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, jika seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, hendaknya dia beristinsar. Maksudnya memasukkan air ke hidungnya untuk kemudian dikeluarkan kembali sebanyak 3 kali. Karena setan-setan tidur di lubang hidungnya. Makanya saya bilang di lubang hidungmu ada setan. Setan itu. Gimana? Dengar dulu. Dengar dulu kafir. Nggak usah Anda menjelekkan umat Islam di sini. Jangan dulu. Setan di mana saya menjelekkan di manusia? Itu tidak menjelekkan. Itu adalah fakta bahwa di hidung kalian memang setan tidur di situ. Itu bukan fakta kafir. Anda salah. Berarti tadi Muhammad bohong. Salah Anda. Makanya Anda. Salahnya di mana? Coba, salahnya di mana? Nabi Muhammad tidak pernah bohong. Oke, salahnya di mana di situ tadi? Anda yang berbohong. Anda suka menghina agama Islam. Memfitnah. Sungguh Anda nekat yang nyata. Anda nggak usah menghina agama Islam di sini kafir. Karena Anda kafir. Menghinanya di mana? Betulkah setan tidur di lubang hidung orang Islam? Setan bukan
tidur di lubang bukan tidur. Dia membuat otak orang jadi lemah, makanya dibersihkan, dikeluarkan. Baik. Coba Anda yang baca ya, jangan saya yang baca. Jangan kafir. Ya, jangan saya yang baca terus. Nih coba. Anda yang baca sekarang gantian. Apakah dia tidur atau tidak Itu, nih? Anda tidak perlu ngomong gitu, nggak perlu ada gitu-gitu kan, karena emang ada kafir. Ini bacanya apa sebentar nih? Mungkin Anda agak sedikit rabun. Mungkin Anda rabun. Anda yang Karena rabun. setan-setan, coba baca. Apa ini bacanya? Anda yang baca. Meninggal dunia. Karena setan-setan tidur. TITDUR tidur. Karena setan-setan tidur di lubang hidungnya. Aduh. Kafir, dengar dulu ya. Setan tidur di lubang hidung, orang Islam bukan tidur, bodoh. Bukan Terus tadi tidur, bacanya dia apa? membuat manusia itu lemah. Tadi Dan bacanya itu lupa untuk mengingat Allah, mengingat Tuhannya, bodoh. Anda belajar Islam. memang teman-teman ya, orang Islam akan berdusta jika agamanya dibahas. Anda aja jelek. Ngomong saja tidak becus. Anda manusia loh. Lu mau bahas, mau lompat-lompat lagi. Anda mau lari dari tema. Mau lompat-lompat kayak kodok. Sebentar lompat ke sini, sebentar lompat ke sana begitu. Manusia bodoh. Yesus itu manusia. Kamu sudah mengakui tidak bahwa setan tidur di lubang hidung orang Islam? Dia manusia bodoh. Manusia yang kalian sembah. Anda sudah mengakui bahwa Muslim setan tidur di lubang hidung orang Muslim? Udah macet-macet. Kalian lebih apa? Tahu kan? Oke, saya boleh nyanyi? Nggak usah kau tidak ada Bentar, kafir. saya boleh nyanyi nggak? Nyanyi Saya boleh kok nyanyi kafir. nggak? Nyanyi Boleh kok nyanyi? kafir. Nyanyi kok kafir. Nyanyi kok kafir. Saya boleh nyanyi nggak? Nyanyi. Baik, baik. Nyanyilah kafir. Ada setan, ada setan, ada Kamu setan setan kafir. di hidungmu. Ada setan di hidungmu. Dengar kafir. Tuhan kau itu manusia. Kau Loh, nyembah manusia. itu Muhammad Isa yang Al-Masih itu manusia. ngomong. Isa manusia kafir. Nggak ada Tuhan mati. Kok lari Nggak ada kemana-mana? Tuhan mati. Tuhan itu tidak Orang lari mati. kemana-mana yang dibahas. Kau nyembah manusia bodoh. Yuk. Kau Yuk. kafir. Ada Kau kafir, setan. kafir. Nanti dibikin Kau musiknya bodoh. teman-teman ya. Memang Teman-teman betul. nanti dibikin musiknya. Memang betul kata Yahya Ada Wailoni. setan. Kristen itu bodoh. Ada Kafir setan. itu bodoh. Ada Manusia setan bodoh. Nggak punya otak. di hidungmu. Suka menghina agama Islam. Bodoh dan tolol. Mereka tidak percaya Anda ada kafir setan di bodoh. lubang hidung orang Islam. Anda kafir bodoh. Makanya Nggak saya tahu bilang otak Anda. teman-teman Tolol. ya, seorang Manusia muslim Anda itu sembah. orang yang paling dekat dengan Manusia Anda setan. sembah. Anda bodoh. Anda kafir bodoh. Orang yang Tuhan paling itu nggak dekat dengan disembah, setan bodoh. siapa? Tuhan itu tidak nampak, Pao. Nggak ada Kan Tuhan lari yang mati. kemana-mana, yang dibahas apa, Anda yang lari dijawab kemana? apa. Anda bukan Kristen, Anda bukan agama Islam. Makanya Anda kafir. Berat. Anda bilang Tuhan itu agung, bangkit kembali. Baik. Allah, nggak ada Baik, Tuhan saya mati bangkit tunjukkan sama kembali. kamu ya, Itu manusia bahwasanya bodoh. Tuhanmu Isa punya itu betis. manusia. Sekarang Tuhanmu punya bodoh. betis nggak? Tuhanmu punya betis nggak? Tuhan itu nggak punya betis. Oke, baik. Saya Tuhan tunjukkan tidak punya hadisnya. betis. Terus saya tunjukkan ayatnya. Tuhan tidak punya betis. Baik, saya tunjukkan ayatnya ya. Itu tidak ada hadisnya. Tidak ada hadisnya Tuhan punya betis. Baik. Kalau nanti Tidak saya ada. tunjukkan, Nggak usah- apakah nggak usah Anda Anda akan melenceng. kesetanan lagi? Baik. Itu Saya tampilkan. Alkitab yang dibuat manusia. Anda dengar kafir? Baik. Memang Anda kafir. Apakah ini Al-Quran? Tuhan bukan manusia. Ini Al-Quran bukan? Tuhan tidak mati, bodoh. Apakah ini Al-Quran? Itu bukan setiap Al-Quran tidak bilang manusia itu Ini Tuhan. Al-Quran bukan? Sampai kita bodoh kafir. Ini Al-Quran atau bukan?
Al-Quran tidak ada bilang Tuhan manusia, bodoh. Oke, saya tunjukkan. Ini Al-Quran, di dalam Al-Quran ini dikatakan begini. Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa. Betisnya siapa ini? Perhatikan. Pada hari kiamat, urusan menjadi sulit dan huru-hara mengerikan. Allah datang untuk menetapkan keputusan di antara makhluk, lalu Allah membuka betisnya. Dan yang mulia, yang tidak serupa dengan suatu apapun. Bodoh. Tuhan tidak punya betis, bodoh. Tuhanmu punya betis nggak? Makanya Anda kafir, Anda belajar Islam, bodoh. Duh. Memang kafir. Ini yang ngomong Quranmu bahwa Quranmu punya betis. Islam, bodoh. Ini loh betis. Memang orang kafir, bodoh. Betis Allah akan disingkapkan pada hari kiamat ketika muncul huru-haranya. Lalu Allah Ta'ala menyingkapkan betisnya dan manusia disuruh untuk bersujud. Betul? Memang kafir, kalian kafir. Kok tapir menjelekkan terus? Kalian. Kenapa tapir? Kau kafir. Menghilangkan Islam kau, bodoh. Gak ada Tuhan manusia. Sebentar. Saya pakai kacamata dulu. Tuhan tidak nampak. Sebentar. Saya pakai kacamata saya. Yang kalian sembah Isa. Yang kalian sembah manusia. Yang kalian sembah manusia. Baik. Mana ada Tuhan mati bangkit kembali? Anda mengatakan saya tapir, betul? Kembali. Camkan itu. Tenang, tarik nafas. Anda yang memang kafir. Tarik nafas. Sama saya kafir. Tarik nafas. Karena Anda bodoh. Hembuskan. Setiap yang kafir pasti bodoh, otaknya dangkal. Tolol. Oke, baik. Betul yang dibilang Yahya Waloni. Perhatikan kafir ya. Bodoh. Perhatikan. Dia aja pendeta. Teman-teman sekalian. Yahya Saya Waloni banyak menjadi orang kafir karena saya kafir kepada nabi-nabian. Yahya Waloni kami wajib kafir kepada nabi-nabian dan Tuhan-Tuhan. Itu bagus. Karena dia tahu Islam itu bagus. Kita wajib kafir kepada nabi-nabian dan kafir kepada Tuhan. Memang ada kafir, bodoh, tolol. Berdebat sama orang kafir nggak ada siapnya. Lu? Dari tadi saya menunjukkan data-data bahwa setan tidur di lubang hidung. Kabur dia lah ini. Itulah teman-teman. Umat apa yang paling dekat dengan setan? Umat Islam. Kenapa Edis TV kamu mengatakan bahwa umat Islam paling dekat dengan setan? Karena menurut Muhammad, setan tidur di lubang hidung orang Islam. Yang ngomong siapa? Yang ngomong Muhammad. Ya, yuk, aduh. Memang sungguh nekat yang nyata ya mereka ya. Saya tunjukkan dalilnya, setan tidur di lubang hidung orang Islam, mereka tidak percaya. Saya tunjukkan dalilnya bahwasanya Allah menyingkapkan betisnya, mereka tidak percaya. Lalu mengatakan tapir-tapir. Tapir itu hewan yang dilindungi. Ya. Tapi kita bangga menjadi orang kafir karena kita kafir kepada nabi-nabian dan juga kepada Tuhan-Tuhanan yang dikarang oleh nabi-nabian itu. Ya, silakan. Ya, Imah. Ya, assalamualaikum Bang. Jangan mengucapkan assalamualaikum kepada non-muslim. Aduh, sampai capek loh saya ngomongnya. Saya ini non-muslim, Imah. Kamu nggak boleh memberi salam kepada non-muslim. Kan aku kan doain abang biar selamat. Tapi nggak boleh sama Muhammad. Silakan nyalakan kamera. Boleh. Mengeyel kan mereka nggak percaya sama Muhammad. Ya, silakan nyalakan kamera dulu, Imah. Kameramu nyalakan dulu. Apa aja, Bang? Saya kirim undangan, permintaan undangan dari sini untuk menyalakan kamera, ya. Selamat malam, Imah. Iya, selamat malam, ya. Abang. Imah sudah nyimak dari tadi. Sekarang ditinggal-tinggal sih tadi ya. Ya, makanya kalau nonton Edis TV jangan ditinggal-tinggal, nanti kehilangan poinnya. Nah, ya, gini Imah. Jadi saya tanya dulu Imah,
selama Ya. kamu jadi orang Islam, kamu pernah nggak atau sering nggak kamu dengar orang-orang Islam bilang kitab orang Kristen itu sudah dipalsukan, Bible itu kitab palsu. Sering nggak dengar ucapan seperti itu dari saudara-saudaramu Muslim? Nggak ada. Gak ada. Serius? Serius. Jadi Selama itu belum ada. Jadi Injil yang ada di tangannya orang Kristen itu orisinil, tidak dipalsukan. Yang mana? Kitab yang mana? Kan. Enggak lah. Gini. Aku nggak tahu. Misalnya saya Kristen nih, pernah lihat orang Kristen nenteng-nenteng Bible ke gereja? Iya. Percaya nggak kamu, menurut orang-orang Islam itu kitabnya mereka itu sudah dipalsukan, sudah dirubah-rubah. Emang udah dirubah, Bang. Nah, kamu bukan hanya mendengar, tetapi kamu adalah orang-orang yang menuduhkan tuduhan itu, gitu. Nah, sekarang gini, Imah. Ketika kamu mengatakan bahwa Bible yang kami pegang ini kitab palsu, dirubah-rubah, kenapa kalian colong isi di dalamnya? Yang mana itu, Bang, yang dicolong? Baik. Nggak ada yang dicolong. Baik. Ini di dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat yang ke-69. Jangan dimatikan kameranya, Imam. Ya, Biar baik. ada efeknya aja, Bang. Oke, baik. Lihat, ini surat Yusuf ya, Imah ya. Yusuf ayat 69. Di sini dikatakan, dan tatkala mereka masuk ke tempat Yusuf, Yusuf membawa saudaranya dalam kurung Bunyamin. Nah, kita lihat tafsir-tafsirnya ya. Ini di dalam tafsirnya, misalnya tafsir Al-Muyassar, Kementerian Agama Saudi Arabia disebutkan Bunyamin, adik Yusuf. Dalam tafsir Al-Madinah Al-Munawwaroh disebutkan juga ya. Nih, mana nih? Oh, di sini tidak disebutkan. Di dalam tafsir Al-Muqtasar disebutkan ya, nih namanya saudara Yusuf disebutkan di sini. Oh, ini tidak disebutkan. Kan? Abtir dan nah, kita pakai tafsir kita aja, Kementerian Agama Republik Indonesia ya. Nih. Tafsir yang kita punya, tafsir ringkas Kementerian Agama nih. Usai masuk dengan berbicara lancar dan seterusnya, Nabi Yusuf masuk dan seterusnya, menemui saudaranya dalam kurung Bunyamin. Pertanyaan saya, dari manakah umat muslim mendapatkan pengetahuan bahwa saudara Yusuf bernama Binyamin atau Bunyamin? Silakan. Kan emang satu ibu, Bang. Ya, dapatnya dari mana? Satu ibu. Ya dari cerita Rasulullah zaman dulu lah. Kan udah ada cerita. Oke, tunjukkan dalilnya. Dalilnya tunjukkan. Ya Allah, aku lagi main lagi nggak bisa nggak bisa Ngeles saja. Nggak, demi Allah. Imah. Nih, saya kasih tahu ya Imah ya. Nih. Saya kasih tahu dari mana umat muslim itu dapatnya. Dari kitabnya orang Kristen. Mau saya kasih tunjuk? Yang kitab yang udah diubah kata Bang yang tadi itu. Iya, kitab yang kalian katakan dirubah-rubah, isinya dipalsukan. Tapi kalian colong isinya dari dalamnya. Gimana? Mau saya kasih tunjuk? Coba lihat. Baik, kita kasih tunjuk ya. Misalnya di dalam kitab Kejadian, kita mulai dari ayat yang ke-37 ya. Perhatikan nih, saya balik kamera saya. Perhatikan ya. Sayangnya ini ya, Imah ya. Kamu cantik-cantik tapi tidak baca kitab aslinya. Jadi kamu mengikuti kitab tiruannya, kitab palsunya. Nah, nih. Dibacakan nih, ya. Yusuf dan saudara-saudaranya, kitab Kejadian pasal yang ke-37 nih. Adapun Yakub, ia diam di negeri penampungan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa.
kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel, maksudnya Yakub ya, lebih mengasihi Yusuf dari semua anak-anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruhnya membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf daripada saudara-saudaranya, maka bencilah mereka kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Sebab itu mereka lebih benci lagi kepadanya. Katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasmu dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah padaku. Lalu saudara-saudaranya berkata, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Maka makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain. Diceritakannya dan seterusnya. Aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud. Segini, Imah. Saya akan buktikan kepada kamu bahwa kejadian pasal 37 ini plak dijiplak sama Quranmu. Mau saya kasih tunjuk? Mau saya kasih tunjuk nggak bahwa ini yang kita baca ini dijiplak mentah-mentah sama Quranmu? Mau? Enggak, abang tahu dari mana dijiplak? Baik, kita bukakan surat Yusuf. Surat Yusuf, kita bukakan. Surat Yusuf. Sabar ya, Maya. Surat Yusuf, terjemahan bahasa Indonesia. Kita buka ya. Kita buka surat Yusuf terjemahan bahasa Indonesia. Perhatikan. Ya, Alif Lam Ra, inilah ayat-ayat yang disusun ya, kitab-kitab Al-Qur'an yang nyata. Sesungguhnya kami menurunkan kepada kamu Quran berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Perhatikan. Kami menceritakan kepada kamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu dan sesungguhnya sebelum kami wahyukannya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Tatkala ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, kulihat semuanya sujud kepadaku. Perhatikan. Kita balik lagi ke kejadian tadi. Nih ya, kejadian ini, perhatikan. Nih, tampak kita, lalu ia menceritakan pula mimpi yang lain. Yang diceritakannya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Ini kitab kejadian yang kalian bilang palsu-palsu itu. Nih, mengatakan mimpi. Aku bermimpi pula tampak matahari, bulan, dan bintang, 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Bandingkan dengan ayat Quran ini. Nih. Ya, Yusuf berkata, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, kulihat semuanya sujud kepadaku. Nyontek. Lanjut. Perhatikan kelanjutannya. Ini nyontek semua ini isi kitabku nih. Ayahnya berkata, hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Maka mereka membuat makar dalam kurung membinasakan